Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Paun, saya dari tingkat 2C, program studi teknologi laboratorium medis. Untuk memenuhi tugas farmakologi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh seperti meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Mycobacterium tuberculosis merupakan kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru, berbagai organ tubuh lainnya yang bertekanan parsial tinggi. Kuman ini atau disebut juga dengan Mycobacterium tuberculosis tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dorman. Dari sifat dorman ini kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif kembali. Sifat lain kuman adalah aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. Dalam hal ini tekanan bagian epikal, paru-paru lebih tinggi daripada bagian lainnya, sehingga bagian epikal ini merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis. Yang berikut, tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi penting saluran pernafasan. Basil Mycobacterium tersebut masuk ke dalam jaringan paru melalui saluran pernafasan sampai alveolus, maka terjadi infeksi primer. Selanjutnya menyebar ke kelenjar getah bening setempat dan terbentuklah primer kompleks. Tuberkulosis paru primer, peradangan terjadi sebelum tubuh mempunyai kekebalan spesifik terhadap basil Mycobacterium. Yang berikut, patogenesis. Yang pertama, tuberkulosis primer. Di situ terjadi kuman TB kontak dengan makrofag. Yang pertama, kuman mati. Selanjutnya berkembang biak dalam alveolus ke organ tubuh. Paru membentuk sarang TB kecil atau efek primer. Keluhan getah bening kompleks primer sembuh dengan cacat, fibrotik, klasifikasi, komplikasi penyebaran yaitu ada limfogen, bronkogen, hematogen, tertelan menyebabkan TB usus. Yang kedua ada tuberkulosis pasca primer. Yang terjadi di situ kuman TB atau dorman sarang dini. Yang pertama, resorpsi sembuh tanpa cacat. Yang kedua, meluas sembuh namun cacat. Yang ketiga, meluas perkejuan. Perkejuan dibagi atas aktif, sembuh menjadi padat atau membungkus diri. Tuberkuloma, komplikasi yaitu jamur dan batuk darah. Yang berikut gejala klinis TB. Yang pertama ada gejala respiratorik. Tanda-tanda batuk-batuk lama lebih dari 3 minggu, dahak yang mukoid sampai mycopurulent, nyeri dada sampai batuk darah dan sesak nafas. Yang kedua gejala sistematik. Yang pertama malaise, anoreksia, berat badan menurun, keringat malam. Yang kedua akut dengan demam tinggi menggigil. Yang ketiga ada miliar, demam akut, sesak nafas dan sianosis. Yang berikut pemeriksaan fisik dan laboratorium menegakkan diagnosa dari TB. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Tanda awal penyakit umumnya kelainan diapeks dapat ditemukan pada suara napas, bronkial, amforik, suara napas melemah, dan keluhan. Tanda-tanda penarikan suara, diafragma, dan mediastinum. Yang berikut, diagnosis TB. Yang pertama, ditemukan BTA mikroskopik positif, paling sedikit 2 dari 3 pemeriksaan SPS sewaktu pagi sewaktu. Yang kedua, bila hanya 1 kali positif maka dilakukan fototoraks. Yang berikut terapi TB. Kategori 1, 2-HRZE atau 4H3R3. Selama 2 bulan minum obat INHA, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol setiap hari dan 4 bulan selanjutnya minum obat INHA dan rifampicin 3 kali dalam seminggu. Diberikan kepada penderita baru TB paru-paru positif dan penderita TB ekstra paru. Kategori 2, AHRZE atau 5H3R3E3 diberikan kepada penderita kambuh, penderita gagal terapi, penderita dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Yang ketiga, kategori 3, 2HRZ atau 4H3R3 diberikan kepada penderita BTA positif dan rontogen paru pendukung aktif. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai tuberkulosis. Semoga bermanfaat.